Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauziah dengan NPM 183.112.706.50.240. Di sini saya akan menjelaskan tentang expert system atau sistem pakar. Definisi expert system atau sistem pakar. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Kemudian, apa itu pakar atau ahli atau expert? Yaitu seorang pakar atau ahli atau human expert adalah seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Manfaat dari sistem pakar yaitu yang pertama, memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Kemudian yang kedua, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Yang keempat, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, terutama yang termasuk keahlian langka. Yang kelima, ada mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Selanjutnya, yang keenam adalah memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Pengguna bisa merespon dengan jawaban tidak tahu atau tidak yakin pada satu atau lebih pertanyaan selama konsultasi, dan sistem pakar tetap akan memberikan jawaban. Manfaat yang ketujuh yaitu tidak memerlukan biaya saat tidak digunakan. Kemudian yang kedelapan, dapat digandakan atau diperbanyak sesuai kebutuhan dengan waktu yang minimal dan sedikit biaya. Selanjutnya yang kesembilan adalah dapat memecahkan masalah lebih cepat daripada kemampuan manusia dengan catatan menggunakan data yang sama. Kemudian yang terakhir adalah menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, sistem pakar memiliki kelemahan. Yang satu yaitu biaya yang diperlukan untuk membuat, memelihara, dan mengembangkannya sangat mahal. Yang kedua, sulit untuk dikembangkan. Kemudian yang ketiga, sistem pakar tidak 100% benar. Pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda, meskipun sama-sama benar. Yang kelima, ada transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan bias. Kemudian yang keenam adalah kurangnya rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem pakar. Expert system. Konsep dasar dari sistem pakar yaitu mengandung satu keahlian, yang kedua adalah ahli atau pakar itu sendiri, kemudian keahlian mengambil keputusan, aturan, dan juga kemampuan untuk menjelaskan. Ahli atau pakar. Seorang ahli adalah seorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan, menyusun kembali pengetahuan jika dipandang perlu, kemudian memecahkan masalah dengan cepat dan juga tepat. Perbandingan antara pakar dengan sistem pakar. Berikut adalah tabel dari perbandingan antara pakar dan sistem pakar. Yang pertama yaitu faktor time ability. Untuk pakar yaitu hari kerja, sedangkan untuk sistem pakar adalah setiap saat. Untuk faktor geografis, pada tabel pakar yaitu lokal tertentu. Kemudian untuk sistem pakar dapat dilakukan di mana saja. Kemudian pada faktor keamanan, sistem pakar tidak tergantikan. Pada pakar tidak tergantikan, sedangkan pada sistem pakar dapat diganti. Selanjutnya ada perishable atau dapat habis. Pakar dapat habis, sedangkan sistem pakar tidak, karena tadi dapat digandakan dan juga dapat digunakan kembali. Kemudian ada performansi, yaitu pada tabel pakar memiliki variabel, kemudian pada sistem pakar ada konsisten. Kemudian kecepatan pada pakar yaitu variabel, pada sistem pakar konsisten. Biaya pada pakar sangat tinggi, kemudian pada sistem pakar terjangkau. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari expert system atau sistem pakar. Yang pertama adalah knowledge base, berisi informasi data, aturan atau rule, relasi antara data dan aturan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada inference engine, yaitu berfungsi menganalisa data yang ada dan menarik kesimpulan berdasarkan aturan yang ada. Selanjutnya, yang ketiga adalah user interface, berfungsi sebagai alat atau media komunikasi antara pemakai user dengan program. Berikut adalah tabel dari bagian-bagian expert system. Yang pertama adalah knowledge base, kemudian inference engine, selanjutnya adalah user interface dan user.
Mereka saling berhubungan satu sama lain dan saling keterkaitan. Selanjutnya adalah basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan tersusun atas fakta yang berupa informasi tentang objek dan kaidah yang merupakan informasi tentang cara bagaimana membangkitkan fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Basis pengetahuan merupakan representasi pengetahuan dari seorang pakar. Pengetahuan yang disimpan dalam basis pengetahuan disimpan dalam suatu struktur data khusus yang disesuaikan dengan metode inferensi yang dipakai. Yang kedua ada mesin inferensi atau inference engine. Definisi dari inferensi yaitu proses yang digunakan dalam sistem pakar untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang telah diketahui sebelumnya. Dalam sistem pakar, proses inferensi dilakukan dalam suatu modul yang disebut inference engine atau mesin inferensi. Kemudian dibuat ketika representasi pengetahuan atau RP pada bagian knowledge base telah lengkap atau paling tidak telah berada pada level yang cukup akurat, maka RP tersebut telah siap untuk digunakan. Inference engine merupakan modul yang berisi program-program tentang bagaimana mengendalikan proses reasoning. Selanjutnya pada bagian-bagian expert system yaitu ada antarmuka pemakai atau interface user. Terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu ada antarmuka pengisian tabel variabel, yang kedua antarmuka pengisian tabel konklusi, yang ketiga ada antarmuka pengisian tabel rules, selanjutnya yang keempat adalah antarmuka tanya jawab. Untuk antarmuka pemakai terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah antarmuka pengisian tabel variabel, digunakan untuk memasukkan variable list. Sedangkan antarmuka tabel konklusi sama dengan tabel variabel, hanya pada form tabel konklusi diberi keterangan apakah variabel konklusi yang diinputkan akan ditampilkan pada saat konsultasi atau tidak. Selanjutnya adalah antarmuka pengisian tabel rules, digunakan untuk memasukkan basis pengetahuan dengan penggunaan data variabel dan konklusi yang diisikan melalui antarmuka pengisian tabel variabel dan juga tabel konklusi. Pada antarmuka tanya jawab, dilakukan proses tanya jawab antara program dan juga pemakai atau user. Pengisian berbentuk menu pilihan, sehingga pemakai dapat memilih jawaban dari sekian jawaban yang tersedia. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam memasukkan jawaban yang dapat menyebabkan kesalahan program pada saat melakukan proses pengecekan aturan-aturan yang ada dalam knowledge base. Pengalihan keahlian. Tujuan dari sistem pakar itu sendiri adalah untuk mentransfer keahlian dari seorang pakar ke dalam komputer kemudian ke masyarakat. Proses ini meliputi 4 kegiatan, yaitu yang pertama ada perolehan pengetahuan dari para ahli atau sumber lainnya. Kemudian yang kedua adalah representasi pengetahuan ke komputer. Yang ketiga, kesimpulan dari pengetahuan, dan yang terakhir adalah pengalihan pengetahuan ke pengguna. Sekian presentasi dari saya tentang sistem pakar atau expert system. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.